Baiklah, kami dari kelompok 7. Di sini kami membuat perhitungan regresi linear sederhana. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Valentino Rexiarto Semeru dan bersama dua teman saya, Pasya Sante dan Claudia Daniel. Jadi sini ada perhitungan regresi linear sederhana, yaitu jumlah mahasiswa dari tahun 2015 sampai 2024. Jadi di sini pertama ada X. X itu adalah tahun pertama, adalah tahun. Jadi tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Untuk Y di sini ada jumlah mahasiswa per tahun ya. Kemudian sini X ini adalah hasil kuadrat dari nilai. XY ini hasil kali dari X kali Y. Dan untuk di sini ada total dari Y. Ini ada total mahasiswa dari tahun 2015 sampai 2024. Dan di sini ada rata-rata, jadi average atau nilai rata-rata dari. Kemudian B1 ini adalah slope atau kemiringan. Jadi setiap tahun bisa dikatakan mahasiswa bertambah sebanyak 13. Dan B0 ini ada intercept atau titik potong. Ini 142,44 nilainya. Dan untuk Y di sini adalah prediksi di tahun ke-9. Akan diprediksi jumlah mahasiswa Y sebanyak 259,4. Ini karena nilai perhitungannya hanya dihitung pakai koma. Dan untuk hasilnya di sini sudah sama seperti program yang kami buat, menggunakan program atau tools Spider dengan bahasa pemrograman Python. Dan untuk versinya kami menggunakan Python 3.1. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 7. Sekarang ini kami akan menjelaskan terkait program yang sudah kami buat menggunakan Python. Jadi tujuan program ini adalah untuk memprediksi atau meramalkan mahasiswa baru pada tahun 2025 menggunakan regresi linear. Langsung saja, di sini ada mengimport semua pustaka yang diperlukan. Jadi di sini ada Pandas. Jadi Pandas ini digunakan untuk manipulasi data dalam bentuk data frame. Kemudian ada NumPy. Di sini NumPy adalah library untuk komputasi numerik, seperti membuat array dalam perhitungan matematis. Kemudian ada Sklearn, Model Selection, Train Test Split. Fungsi ini membagi dataset menjadi data, pelatihan, dan pengujian. Kemudian ada Sklearn Linear, Model Linear Regression. Jadi model ini untuk melakukan regresi linear. Kemudian sini ada Sklearn Metric Mean Square Error. Jadi ini adalah metode untuk mengukur seberapa akurat prediksi dari model dengan menghitung mean square error. Kemudian sini ada Matplotlib Pplot. Ini digunakan untuk membuat visualisasi dalam bentuk grafik. Kemudian di sini ada fungsi untuk menghitung prediksi dari model regresi
linear manual. Linear regression di sini adalah sebuah fungsi yang menghitung prediksi secara manual berdasarkan koefisien B0 untuk intercept dan B1 untuk slope atau kemiringan dan variabel input atau tahun. Dan sini atau prediksi adalah menghitung nilai prediksi dengan rumus regresi linear, yaitu B0 tambah B1 kali tahun. Kemudian di sini ada data array nampih 2 dimensi yang berisi data tahun dan jumlah mahasiswa pada tahun tersebut. Baris pertama ini mewakili tahun 2015 dengan 150 mahasiswa dan seterusnya. Kemudian di sini ada mengkonversi data menjadi data frame. Di sini data yang sebelumnya berbentuk array dikonversi menjadi data frame menggunakan pandas dengan kolom tahun dan jumlah mahasiswa. Kemudian di sini ada X dan Y. X ini adalah fitur independen, yaitu kolom tahun. Sedangkan Y di sini adalah label atau target yang akan diprediksi, yaitu jumlah mahasiswa. Kemudian di sini ada pembagian data menjadi data pelatihan dan pengujian. Di sini ada train test split. Ini memisahkan data menjadi data training 80% dan data testing 20%. Kemudian ada random state. Random state di sini digunakan agar hasil pembagian data konsisten setiap kali kode dijalankan. Kemudian ada X-train dan Y-train di sini. Ini digunakan sebagai data yang digunakan untuk melatih model, sedangkan X-test dan Y-test di sini adalah data yang digunakan untuk menguji model setelah dilatih. Kemudian di sini ada penginisialisasi dan latih model regresi linear dari scikit-learn. Jadi di sini model linear regression di sini membuat objek model regresi linear, dan model fit di sini melatih model menggunakan X-train dan Y-train. Kemudian mendapatkan koefisien dan intercept atau rumus regresi linear. Intercept di sini menyimpan nilai intercept atau titik potong dari model yang sudah dilatih. Sedangkan koefisien di sini adalah menyimpan nilai kemiringan atau koefisien dari model yang sudah dilatih. Kemudian sini ada rumus regresi linear. Di sini rumus regresi linear yang sudah dilatih, misalnya hasilnya mungkin berupa Y sama dengan 100 kali 50 tambah 12 kali 30 kali tahun, yang menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 tahun meningkatkan jumlah mahasiswa sebesar 12,3 unit. Kemudian sini ada prediksi dengan data pengujian menggunakan model. Jadi di sini prediksi ini menghasilkan nilai prediksi jumlah mahasiswa berdasarkan data X-test yang belum pernah dilihat dari model. Kemudian di sini ada hasil evaluasi. Di sini tampilkan hasil evaluasi. MSE atau mean square error di sini ini yang mengukur seberapa besar kesalahan prediksi model. Nilai MSE yang lebih kecil menunjukkan model yang lebih baik. Kemudian di sini ada pengurutan X-test dan prediksi agar sesuai dengan visualisasi yang rapi. Sorter X-test di sini mengurutkan data X-test berdasarkan nilai tahun agar lebih mudah dipahami saat divisualisasikan. Kemudian ada sorted prediksi atau prediksi model untuk data X-test yang sudah diurutkan. Kemudian di sini ada visualisasi hasil regresi dari model.
scikit-learn ini membuat plot dengan ukuran 10 kali 6. Kemudian di sini ada plot data asli atau yang di grafik sini ada titik biru. Kita bisa lihat. Di sini menampilkan data asli dalam bentuk titik-titik biru yang mewakili jumlah mahasiswa pada setiap tahun. Kita bisa lihat di sini. Kemudian ada membuat prediksi untuk seluruh rentang tahun dalam dataset termasuk prediksi tahun masa depan. Jadi years full range di sini membuat data dari tahun awal 2015 hingga 2025 untuk melihat prediksi dari seluruh rentang waktu. Kemudian di sini ada predict full range. Di sini adalah prediksi jumlah mahasiswa untuk seluruh tahun dalam rentang tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Syalumita Santi. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Syalumita Santi dan di sini saya akan bantu. Selanjutnya untuk plot garis prediksi regresi atau garis merah untuk seluruh rentang tahun. Bagian pertama berfokus pada visualisasi prediksi model regresi untuk seluruh rentang tahun yang dihasilkan oleh model. Metode ini menggunakan matplotlib untuk memplot garis prediksi jumlah mahasiswa baru berdasarkan data yang ada. Plot PLT plot years full range tahun, predicted full range, color red, line width 2, label prediksi model itu membuat garis merah yang menunjukkan prediksi dari model regresi. Selanjutnya, ini kita menambahkan label, judul, dan legenda. PLT X label itu tahun, PLT Y label itu jumlah mahasiswa, PLT title itu prediksi jumlah mahasiswa baru dengan model, PLT legend, PLT gitu, PLT show. Sekarang menggunakan regresi manual. Bagian ini menggunakan metode regresi manual untuk memprediksi jumlah mahasiswa pada tahun tertentu, yaitu tahun ke-9 dalam dataset atau diasumsikan ini adalah tahun 2025. Di mana D0 manual sama dengan 42,444 adalah intercept atau konstanta, yaitu nilai awal saat X sama dengan 0, dan D1 manual sama dengan 13 adalah koefisien slope atau kemiringan garis regresi yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah mahasiswa baru untuk setiap kenaikan tahun. Dan X sama dengan 9 adalah tahun ke-9 dalam dataset. Dengan situasi ini, nilai tersebut dengan substitusi nilai tersebut ke dalam samaan regresi didapatkan prediksi manual jumlah mahasiswa untuk tahun ke-9 atau 2025. Selanjutnya, untuk prediksi manual menggunakan fungsi yang kita buat sebelumnya, ini dengan kode prediksi manual sama dengan linear regression, D0 manual, D1 manual, dan tahun. Kemudian hasilnya dicetak format yang rapi. Seperti ini printf, prediksi manual jumlah mahasiswa untuk tahun ke-9 atau tahun 2005 dalam kurung prediksi manual. Dan di sini setelah kita run akan menjadi seperti ini. Prediksi manual jumlah mahasiswa untuk tahun ke-9 tahun 2025 adalah 259,4%. Dan untuk gambarnya, yang pertama itu sumbu X atau tahun
Sumbu horizontal mewakili tahun dimulai dari 2015 hingga 2024. Setiap titik pada sumbu ini menunjukkan satu tahun dalam rentan waktu yang dianalisis. Sumbu Y adalah jumlah mahasiswa, sumbu vertikal mewakili jumlah mahasiswa baru. Titik pada sumbu ini menunjukkan jumlah mahasiswa untuk setiap tahun. Dan titik data biru atau data asli, titik-titik biru yang tersebar grafik menunjukkan data asli atau jumlah mahasiswa baru yang sebenarnya selama rentan tahun observasi. Ini adalah data historis yang digunakan untuk melatih model prediksi. Dan untuk garis merah atau prediksi model, garis merah ini adalah hasil dari model regresi yang digunakan untuk jumlah mahasiswa baru dari tahun 2015 hingga 2024. Garis tersebut menunjukkan tren linear yang memperkirakan kenaikan jumlah mahasiswa baru seiring bertambahnya tahun. Dan grafik menunjukkan bahwa garis merah atau prediksi model secara umum mengikuti pola atau tren dari data asli atau titik biru. Ini merupakan bahwa model regresi berhasil menangkap tren pertumbuhan jumlah mahasiswa baru dari tahun ke tahun meskipun ada beberapa penyimpangan pada beberapa tahun di mana data asli tidak tepat berada di garis prediksi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.